Oke guys, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 12 Februari pukul 18:50 guys. Hari ini IHSG-nya rebound ya, dan banyak saham-saham yang naik ya. Meskipun sebenarnya kalau secara keseluruhan mungkin portofolio lu atau gua juga termasuk ya masih merah. Cuman ya itulah guys, yang namanya pasar saham itu adalah sebuah siklus. Nggak mungkin dia naik terus. Nggak mungkin juga dia turun terus. Pasti akan ada nanti di mana kondisi berbalik arah. Dan kondisi demikian ya nggak bisa dilepaskan dari kondisi yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut. Kayak gitu. Jadi ya kalau gue sih tetap ya, dari video yang sebelumnya udah pernah gue sampaikan, penurunan IHSG ini sebenarnya bukan karena ada permasalahan yang benar-benar besar sehingga Indonesia itu gelap ke depannya, tapi lebih ke arah IHSG kembali ke harga wajarnya. Karena kan beberapa waktu belakangan IHSG ditopang oleh perusahaan-perusahaan yang kita tahu valuasinya cukup mahal dan bahkan gak masuk akal. Nah sekarang kembali ke harga wajar ya. Jadi ketika dia lagi turun ya waktunya lu cicil beli lagi. Dan akan ada orang yang mengalami kerugian besar. Akan ada juga orang yang mengalami keuntungan besar di saat seperti ini guys. Kayak gitu. Orang yang mengalami kerugian ya orang yang nggak tahu dia harus ngapain. Tiba-tiba dia juga melakukan cut loss sehingga dia bersedekah ke pasar. Orang-orang yang baru masuk di momentum ini bisa jadi nanti dia akan mengalami keuntungan yang besar. Oke, itu aja guys ya. Nah, sekarang gue mau bahas ini guys, terkait dengan efisiensi anggaran. Jadi gue beberapa waktu ini cukup diskusi dengan beberapa teman ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja, beberapa teman. Dan ada yang mengatakan bahwa efisiensi ini tidak berdampak ke pasar saham. Wah, kata siapa? Berdampak guys. Coba kita lihat guys ya. Jadi, lu udah bisa bacalah dalam beberapa hari belakangan ada kementerian atau lembaga yang mengalami efisiensi, yang diberikan efisiensi, dan gue cukup salut ya. Efisiensi ini memang ada sedikit, pasti ada pro kontra ya, tapi nggak terlalu banyak kegaduhan. Biasanya kalau udah seperti ini guys, nggak banyak kegaduhan. Yang strategis itu tidak banyak berubah, tidak ada pemangkasan. Kemudian secara politis Presiden Prabowo dan pihak istana gitu ya, pihak pemerintah biasanya sudah melakukan lobi-lobi politik dengan beberapa pihak-pihak yang di legislatifnya itu memiliki kekuatan dan pengaruh. Kan kita tahu ya, yang menang di legislatif itu cukup besar ya. Memang masih PDIP, tapi di kubunya Pak Prabowo sendiri itu ada Gerindra, ada Golkar, ada PAN. Itu juga pasti ada lobby-lobby politik sehingga semuanya akhirnya sepakat. Ini bagus karena nggak terlalu banyak drama-drama ya. Walaupun tetap pasti ada ya yang curhat, yang memang menginfokan bahwa ada PHK dan sebagainya. Tapi gini, yang mau gue infokan adalah kenapa pasti akan berdampak ke pasar saham. Jadi ada beberapa berita yang bisa lu baca, dan pemerintah itu menargetkan efisiensi sebesar 306 triliun. Di sini lu bisa bisa baca ya. Kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga yang memiliki yang diefisiensikan paling besar. Ada yang sampai 81 triliun. Ini kayak Kemenkeu ya. Kemenkeu itu penghematan 22%. Yang tadinya eh, pagunya total, nah ini nih 22%. Ini berarti gini guys. Dia mengalami anggaran 12 triliun. Berarti ini total anggaran Kemenkeu harusnya ada di angka 65 triliun. 65 triliun. Dia terdampak penghematan 22%. 10%-nya itu kan sekitar 6 triliunan. Kalau 20% ya berarti sekitar 12 triliun. Kayak begitu guys ya. Ada Kemenkeu, kemudian ada Kemendikdasmen, kemudian ada BPN, ada PU. PU ini paling besar guys, termasuk yang terbesar. Yang tadinya 110 triliun itu melakukan efisiensi anggaran sebesar 81 triliun. Artinya cuman tersisa nggak lebih dari 30 triliun guys. Nggak lebih dari 30 triliun.
Lu bisa baca banyak di sini ya. Di sini ada Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan, menterinya kan Budi Gunadi Sadikin ya. Budi Gunadi Sadikin ya kalau gua nggak salah ya. Pekerjaan Umum Kementerian Kesehatan. Nah ini nih Budi nih. Dari yang dipangkas 19 triliun dari alokasi sebesar 105 triliun. Berarti dipangkasnya lebih dari 10%. Tuh, Kementerian Keuangan, Kemenpora nggak gede juga ya. Gue baru tahu bahwa Kemenpora itu adalah di angka 2,3 triliun. Lebih dari separuh alokasi Pagu 2025 sebesar 2,3 triliun. Nggak terlalu gede ya, Kemenko Perekonomian. Yang besar ya itu. Nah, ada beberapa yang tidak terdampak. Ya, biasanya yang tidak terdampak ini adalah posisi-posisi yang cukup strategis. Nah, yang tadi gue bilang guys, kalau misalkan ini ada pemotongan, biasanya akan ada gejolak-gejolak yang udah pasti nggak diinginkan oleh pemerintah. Makanya nggak terlalu dipotong. Dan memang ini adalah sektor yang strategis. Apa? BPK, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Pertahanan. Di sini ada Angkatan Laut, Angkatan Udara, kemudian Angkatan Darat, ada Polri. Jadi yang nggak atau tidak ada dampak itu kebanyakan atau mayoritas adalah penegak-penegak hukum, sektor-sektor yang berkaitan dengan penegakan hukum, ya. Kemudian DPR juga nggak kena, MPR juga nggak kena. Gue baru tahu MPR itu 969 miliar ya. DPR itu 6,6 triliun, 7 triliun gitu ya. Yang jelas dengan adanya penghematan guys, nah yang mau gue sampaikan adalah gini, yang jelas adanya penghematan sebesar 306 triliun itu, yang tadinya kayak hotel ya, hotel, kemudian acara-acara seremonial, ya, kemudian apalagi tuh? Hotel, transportasi, perjalanan dinas, ya, dan lain-lain itu akan terdampak. Otomatis ya, uang yang tadinya 306 triliun seharusnya mengalir ke berbagai macam sektor di masyarakat, ya tidak mengalir karena dilakukan penghematan itu. Otomatis itu juga akan terdampak. Lu coba ngobrol sama teman-teman lu. Kebetulan adik gue juga di salah satu kementerian ya, di Kementerian Keuangan di bagian pajak. Gue belum nanya sih ya, tapi kalau gue nanya di teman-teman gue ya, di teman-teman gue, itu ada yang biasanya di kuartal 2 udah ada event ya, udah ada agenda nih temen gue yang di event. Tapi sekarang nggak ada. Nah itu udah mulai terdampak. Kemudian ada juga yang biasanya di bulan-bulan Februari Maret ini pergi jak ada perjalanan ke luar kota. Itu sekarang nggak ada, ya udah di kantor aja gitu. Bahkan udah mulai rame guys. Kalau di TikTok itu ada yang RRI ya kalau gue nggak salah, ada ibu-ibu yang ya dia kena PHK. Gue belum belum memvalidasi lebih lanjut sih. Artinya itu yang saat ini terjadi. Dan kalau misalkan uang tidak mengalir, itu nanti kalau yang namanya penghematan pasti ada pemangkasan kerja, ya, pemangkasan kerja atau kinerja. Terbukti ada yang tadinya 6 hari jadi 3 hari. Pasti ada yang namanya pemangkasan dana, pemangkasan kerja, berarti ada pemangkasan energi, ada pemangkasan perjalanan dinas dan sebagainya, yang tadinya duitnya seharusnya mengalir ke masyarakat, dinikmati oleh masyarakat, akhirnya tidak dinikmati. Tapi mau tidak mau hal ini harus dilakukan. Dan kalau misalkan hal tersebut tidak terjadi, uang yang mengalir ke masyarakat itu, orang jadi nggak punya duit, bahkan mungkin sampai banyak PHK, mudah-mudahan tidak kejadian ya. Akan ada penurunan daya beli masyarakat juga. Kemampuan masyarakat untuk berbelanja itu nanti akan menurun. Kalau misalkan itu terjadi, maka akan ada penurunan laba bersih. Nah, ini guys, penurunan laba bersih. Ya. Kalau ada penurunan laba bersih, nah itulah yang bisa menekan penurunan saham. Penurunan laba perusahaan-perusahaan TBK, terutama TBK ya, karena kan kita berhubungan dengan investasi saham. Artinya, efisiensi ini
ada kemungkinan besar akan mempengaruhi saham, akan mempengaruhi terutama kinerja-kinerja perusahaan-perusahaan TBK. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai investor, guys? Nah, kita harus jeli ngelihat saham-saham apa yang dalam beberapa tahun ke depan tetap bisa survive, tetap bisa meningkatkan laba bersihnya. Itu, guys. Kalau sekarang memang masih abu-abu karena sampai saat ini, sampai tanggal 12 Februari ini, guys, ya, itu masih ada rapat-rapat yang berlangsung di DPR. Kan kalau mau menentukan anggaran ya biasanya rapat di DPR, di Komisi 2 kah, Komisi 3. Masih ada rapat-rapat. Dan rapat-rapat itu nanti akan diupdate. Ternyata kementerian ini, lembaga ini akan dipangkas seberapa triliun nih. Dan yang dipangkas itu bukan miliaran, guys, triliunan. Dan itu pasti akan berdampak. Nah, itu, guys, ya. Oke, ngobrol-ngobrol santainya, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.